Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan karena telah dapat menyelesaikan materi kami yang berjudul Hukum-Hukum E-Commerce. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu Suwaibatul Aslamia, dan yang kedua itu Dena Chania Putri, saya sendiri, yang ketiga itu Fahmi Sari, yang keempat Aidila Makfira, dan yang kelima Cut Julfasipah. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan masuk ke materi yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Saudara Icut. Kepada Saudara Icut, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dan berikut ini merupakan pasal yang terkait hukum e-commerce mengenai hacking yang ada di Indonesia. Pasal yang pertama yaitu pasal 30 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal ini mengatur mengenai larangan melakukan tindakan atau peretasan atau hacking dalam transaksi e-commerce. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan peretasan atau hacking terhadap sistem elektronik penyelenggara e-commerce dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, atau menghapus data elektronik yang ada dalam sistem tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Selanjutnya pasal yang kedua yaitu pasal 32 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Pasal ini mengatur mengenai larangan melakukan akses ilegal atau merusak sistem elektronik dalam transaksi elektronik, termasuk dalam konteks e-commerce. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan akses ilegal atau merusak sistem elektronik yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Dilanjutkan dengan pasal yang ketiga, yaitu pasal 44B UU ITE. Pasal ini mengatur mengenai pidana bagi pelaku tindakan peretasan atau hacking yang merugikan kepentingan ekonomi atau bisnis, termasuk dalam konteks e-commerce. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan peretasan atau hacking terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan usaha atau bisnis dengan maksud untuk menghancurkan, menghilangkan, merusak, mengganggu, atau mengubah data elektronik dalam sistem tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aidila Makfira. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hacking dalam dunia e-commerce merujuk pada tindakan yang tidak sah atau ilegal untuk mengakses, merubah, atau mengganggu sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi e-commerce. Dalam konteks e-commerce, hacking dapat melibatkan upaya untuk mencuri data pribadi pengguna, mengakses akun pengguna atau data transaksi secara ilegal, mengubah informasi atau harga produk, merusak atau menghancurkan sistem elektronik, atau mengganggu ketersediaan layanan e-commerce. Berikut adalah beberapa bentuk hacking yang sering terjadi dalam dunia e-commerce. Yang pertama, akses ilegal, melibatkan upaya untuk mengakses sistem elektronik e-commerce tanpa izin atau otoritas yang sah. Hal ini dapat melibatkan mencuri atau menebak kata sandi, meretas atau memanfaatkan celah keamanan dalam sistem, atau menggunakan teknik lain untuk mengakses data atau akun pengguna secara ilegal. Yang kedua, modifikasi data, melibatkan upaya untuk mengubah data yang ada dalam sistem e-commerce untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Misalnya, mengubah harga suatu produk atau mengganti informasi pembayaran dalam transaksi e-commerce untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang ketiga, denial of service atau DOS atau distributed denial of service DDoS attack, melibatkan upaya untuk mengganggu ketersediaan layanan e-commerce dengan cara menghancurkan, merusak, atau mengganggu sistem elektronik yang digunakan. DOS atau DDoS attack biasanya dilakukan dengan mengirimkan serangan besar-besaran ke server e-commerce, sehingga server menjadi overload dan mengakibatkan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna. Yang keempat, skimming atau phishing, melibatkan upaya untuk mencuri informasi kartu kredit atau data pribadi pengguna e-commerce, misalnya dengan memasukkan situs web e-commerce atau mengirimkan email palsu yang mengelabui pengguna untuk memasukkan informasi pribadi atau finansial mereka. Yang kelima, man in the middle attack, melibatkan upaya untuk menginterpretasi komunikasi antara pengguna dan sistem e-commerce,
Pelaku hacking dapat memanfaatkan celah dalam jaringan atau teknik lainnya untuk mengakses atau mengubah informasi yang dikirimkan atau diterima antara pengguna dan sistem e-commerce. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dena Cadinya Putri. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dampak dari hacking dalam e-commerce. Bisa sangat merugikan. Bagi penyelenggara e-commerce, hacking dapat merusak reputasi bisnis, mengakibatkan kerugian finansial dan menghadapi tuntutan hukum. Bagi pelaku usaha, hacking dapat mengakibatkan kerugian finansial sehingga kehilangan data pelanggan, dan merugikan operasional bisnis. Sedangkan bagi konsumen, hacking dapat mengakibatkan kehilangan data pribadi atau finansial, serta merugikan kepercayaan terhadap sistem e-commerce-nya. Nah, oleh karena itu, penting bagi penyelenggara e-commerce, pelaku usaha, dan konsumen untuk menjaga keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam melaksanakan transaksi e-commerce. Beberapa langkah yang dapat untuk melindungi e-commerce dari serangan hacking adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan sistem keamanan yang kuat. Nah, pastikan di dalam sistem e-commerce yang kita gunakan dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat, termasuk firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi. Gunakan juga perangkat lunak atau aplikasi yang terbaru dan diperbarui secara rutin untuk mengatasi celah keamanan yang ditemukan. Yang kedua yaitu mengelola akses pengguna. Batasi akses hanya bagi pengguna yang memerlukan akses saja, dan berikan hak akses sesuai dengan tindakan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Pastikan kata sandi yang digunakan oleh pengguna memiliki komplisitas yang cukup dan atur kebijaksanaan pergantian kata sandi secara berkala. Yang ketiga yaitu memantau aktivitas sistem. Lakukan pemantauan aktivitas sistem secara rutin untuk mengidentifikasi aktivitas yang merugikan atau anormal. Dengan memantau aktivitas sistem dengan segera mengenali tanda-tanda serangan hacking dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Yang keempat yaitu melakukan pembaruan keamanan secara berkala. Perbarui perangkat lunak, plugin, atau aplikasi yang digunakan dalam sistem e-commerce secara berkala untuk mengatasi celah keamanan yang ditemukan. Pastikan juga sistem operasi, database, dan komponen lainnya dalam sistem e-commerce diperbarui secara rutin. Yang kelima yaitu melakukan backup data. Lakukan backup data secara teratur untuk menghindari kehilangannya data yang berharga akibat serangan hacking. Simpan salinan data Anda dengan aman di tempat yang terpisah untuk mengantisipasi kemungkinan serangan atau kerusakan sistem. Yang keenam yaitu melibatkan sertifikasi keamanan, yaitu mempertimbangkan sertifikasi keamanan seperti SSL atau Secure Socket Layer atau HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, untuk mengamankan transaksi data pengguna, serta menjaga integrasi data dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya yaitu melibatkan verifikasi identitas pengguna, yaitu gunakan metode verifikasi identitas pengguna seperti verifikasi dua faktor atau 2FA atau CAPTCHA untuk meningkatkan keamanan akun pengguna dan menghindari akses ilegal. Yang ke-8 yaitu menyediakan edukasi keamanan. Memberikan edukasi keamanan kepada pengguna e-commerce termasuk cara melindungi akun mereka, cara mengenali serangan phishing untuk skimming, serta praktik keamanan online lainnya. Yang ke-9 yaitu menggunakan penyedia layanan keamanan yang terpercaya. Yang dimaksud yaitu jika kita perlu melibatkan penyedia layanan keamanan yang terpercaya untuk memastikan keberlanjutan dan integrasi sistem e-commerce kita. Yang terakhir yaitu memiliki rencana tanggap darurat. Menyiapkan rencana tanggap darurat yang jelas dan terperinci dalam menghadapi serangan hacking atau insiden keamanan lainnya. Rencana tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk menangani serangan tersebut, mengisolasi sistem yang terdampak, serta menginformasikan pihak yang terkait. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang kasus mengenai hacking yang ada di Indonesia di bagian e-commerce. Data 13 juta akun Bukalapak yang bocor kembali diperjualbelikan di forum hacker
Data ini dijual oleh 2 akun penjual forum yang sebelumnya menjadi tempat penjualan 91 juta pengguna Tokopedia. Berdasarkan CNN.com, Rabu tanggal 6 Mei, penjual dengan nama akun Asian Boy menyebutkan data yang dijual tertanggal tahun 2017. Dan berikut itu merupakan gambaran yang telah dibuat oleh hacker yang bertuliskan kalau dia akan menjual Bukalapak di bukalapak.com. Data yang ditampilkan mulai dari email, nama pengguna, password, salt, last login, email Facebook dengan hash, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga ganti nomor. Ia mengekspos jualan ini sekitar pukul 1 malam. Penjual pertama ini baru bergabung di forum tersebut pada April 2020 dan baru mengekspos 3 tweet. Ketiga tweet tersebut berupa jualan data yang baru beberapa situs lainnya, yaitu seperti ClassPass dan Revolution. Pengguna ini belum memiliki reputasi. Sementara penjual lainnya yang dengan nama akun Tirat User juga menjual 12 juta data Bukalapak. Dalam contoh data yang ia tampilkan, tanpa beberapa data pendiri Bukalapak seperti Virgin Resid hingga Ahmad Zaki. Hacker tersebut menuliskan bahwa akan menjual basis data di bukalapak.com. Tirat User sudah lama menjadi penghuni RAM Forum. Dalam biografi tercatat, ia sudah bergabung sejak April 2017. Nilai reputasi pun cukup tinggi, 546 hingga 48 tweet. Ia mengeksposkan penjualan data itu pada Senin, pada tanggal 4 Mei pukul 9 kurang 2 menit. Keduanya tidak mencantumkan beberapa data untuk menjual itu kepada mereka jual. Sebab mereka meminta untuk mengontak langsung untuk menanya harga. CNN.Indonesia.com telah mengontak Bukalapak untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun belum ada mendapat respon. Selanjutnya akan disambungkan dengan teman kami, Suhaibatu Aslamiyah. Contoh kasus selanjutnya yaitu sebelumnya, tahun lalu, peretasan data 13 juta akun Bukalapak sempat ramai dibicarakan. Saat itu data dijual oleh peretas Pakistan yang dikenal dengan nama Gnostic Players. Saat itu ia menjual database ke 8 situs tersebut secara terpisah dengan total nilai 12.431 Bitcoin atau sekitar 5.000 US dollar, setara dengan 70,5 juta rupiah. Atau kurs 1 US dollar sama dengan 14.100. Dan setelah pelaku tertangkap, pelaku dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk artikel selanjutnya bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya saya kembalikan kepada Denakanya Putri. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Untuk kawan-kawan jika ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.